Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan. Pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Ia naik sorga, Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? Boleh angkat tangan. Berarti ini pesan buat kita semua. Yerusalem bisa diartikan di antara keluarga. Yudea bisa diartikan di antara orang-orang seiman. Dan Samaria bisa diartikan di antara orang-orang bukan seiman. Dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Kemudian 120 murid-murid Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem dan berkumpul di kamar loteng. Mengapa mereka melakukan ini? Sebab Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, kamu harus tinggal di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apa yang mereka kerjakan di kamar loteng? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah pondok Daud. Ini adalah menara doa. Ini adalah kehidupan yang intim dengan Tuhan. Dan ini adalah DNA dari gereja kita. 10 hari setelah itu, pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Dalam tempo 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu menjadi Kristen. Ini kita sebut sebagai Pentakosta yang pertama. Kemudian setelah itu kekristenan menurun. Gereja masuk dalam masa kegelapan lebih kurang 1000 tahun. Dan hari-hari ini kekristenan sekitar 30%. Dari 30% ini, 70%-nya dimenangkan mulai awal abad ke-20 melalui kebangunan rohani di Azusa Street tahun 1906. Hamba Tuhan berkulit hitam yang bernama William Seymour yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan ini disebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Dan Tuhan berkata bahwa sekarang kita sedang memasuki Pentakosta yang ketiga. Sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama, 3 generasi dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang kedua, mujizat yang luar biasa. Tapi yang ketiga, goncangan juga luar biasa. Tapi semua ini akan membuat penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Sesuai dengan nubuatan William Seymour 100 tahun yang lalu, bahwa setelah 100 tahun peristiwa Azusa Street, berarti hari-hari ini Roh Kudus akan dicurahkan double portion dan akan memunculkan generasi baru yang akan membuat terjadinya penuaian jiwa yang besar. Tuhan akan memakai kita menjadi saksi-saksinya di masa penuaian jiwa ini. Ini adalah yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kuncinya, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ciri-ciri saksi Yesus yaitu orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama,
Petrus berkhotbah sekitar 4 menit. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. 2. Mereka melakukan tanda dan mujizat, sign and wonder. Yang ketiga, cara hidup jemaat berubah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Ini dapat juga diartikan suka membaca Alkitab. Mereka selalu berkumpul, membacakan roti dan berdoa. Ini dapat juga disebutkan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Mereka selalu bergembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Ini bisa disebutkan mereka suka memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita karena hati mereka bersih. Mereka suka memberi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Mereka disukai oleh semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Tetapi yang keempat, mereka juga mengalami aniaya. Dan hal yang kelima, mereka mengerti terhadap paradigma baru dalam pelayanan. Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan semua ini? Seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ada 2 hal yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Dan hal yang kedua, Yudas diganti Matias. Yudas berbicara tentang orang yang cinta akan uang. Dan mereka akan dibersihkan oleh Tuhan. Saya berdoa, saudara hari-hari ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Angkat kedua tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Oh, dialah masih kiara laba. Penuhi anak-anakmu dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi Tuhan. Jadikan mereka saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Penuh Roh Kudus. Dalam nama Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Oh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.